Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di babak kedua Cangkruan Malam Selasa edisi 26 Agustus 2024. Fanatisme supporter dengan narasumber Mbak Nisa dan Cak Ingo. Oh ya dulur, kalau kita ngomong nama Ingo ini mungkin generasi 90-an masih inget ya, namanya drummernya Halloween itu, Ingo Swissenberg itu. Oke dulur, kita buka awal dari babak kedua ini untuk Q&A ya, tanya jawab. Ini monggo siapapun bisa bertanya yang ada kaitannya dengan tema malam ini, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Ilyas dari komunitas Bonek Kampus dan komunitas fotografi Bonek. Mungkin pertanyaannya ke dua-duanya mungkin ya. Mungkin pertama untuk ke Bu Anis. Saya kapan hari lihat captionnya Bung Tony itu, Bu Anis banyak meneliti sepak bola Eropa dan Asia. Mungkin di situ ada nggak kira-kira di kultur sepak bola Surabaya khususnya Persebaya ini di penelitian itu, oh ini mungkin Persebaya peringkat pertama dan satunya oh ini paling bawah, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan untuk Mr. Ingo, mungkin adakah momen yang nggak bakalan lupa lah, mungkin seperti itu, momen nonton Persebaya itu loh, mungkin ada momen-momen oh ini nggak akan terlupa. Dan kebetulan sebenarnya saya sama Mr. Ingo ini satu perusahaan, teman saya nggak nyebut perusahaannya ya. Mr. Ingo intent di Krian, saya intent di Rungkut. Gini tuh. In Rungkut. Oh. Man, saya nggak sebut namanya, itu nanti rahasia perusahaan. I'm sorry, I am not often in Rungkut. I'm in Serang and in Krian. Yeah, in Krian ya. Yeah. We will talk later. Ya. Oke, monggo Mbak Nisa. Ya, jadi yang paling saya harus acungin jempol di Indonesia ini adalah solidarity-nya, kebersamaannya, setia kawannya, dan saling supportnya itu. Jadi dalam satu community itu engage banget satu sama lain itu yang priority itu kayak gotong royong ya. Ya tadi itu kayak misalnya ada yang sakit satu, yang lain saling bantu kayak gitu-gitu itu di sana itu nyaris jarang gitu loh. Karena kulturnya di sini kan gotong royong ya. Kalau di Eropa itu lebih ke individualism. Jadi kalau misalnya ada yang satu mempunyai problem gitu, kadang yang lain juga nggak tahu. Tapi bedanya kalau yang di sini itu satu punya problem, kabel jadi problem gitu kan. Nah itu, lalu kayak misalnya suportivitas di stadion itu memang di sini masih agak kurang, karena ada kurangnya kedisiplinan itu. Jadi masih ada yang, saya nggak tahu ya sekarang kalau misalnya ada yang statement no ticket no game gitu kan ya. Nah itu kalau di Eropa itu jelas itu nomor satu, no ticket no game, nggak ada tiket nggak bisa masuk stadion gitu. Jadi penjualan tiket di sana, kedisiplinan untuk bisa mendapatkan tiket itu sangat ini banget, terstruktur itu tadi ya Bang Tulus ya. Jadi tiket itu nggak dijual the last minute gitu. Nah tapi meskipun tidak ada kepastian, tapi paling nggak ada kedisiplinan dan juga komitmen bagi mereka untuk menjual tiket itu jauh-jauh hari. Karena apa? Mayoritas supporter di sana kan bekerja. Dan mereka harus memanage jadwal, memanage schedule untuk bisa away atau bisa datang ke stadion. Karena kan ya itu tadi, demografi di sana supporter itu nggak hanya dari satu lokasi. Ya, sama dengan ini tadi. Contohnya, dia supporternya Bayern Munich.
Tapi dia tinggal di Stuttgart. Nah, dia kan butuh memanage waktu untuk beli tiket jauh-jauh hari. Nggak mungkin tiket dijual H-2, H-1. Ya jelas nggak ada yang berangkat ke stadion kalau di sana. Nah, bedanya itu nomor 1 di sana. Nah, di sini kita H-1 kadang masih war tiket gitu kan. Nah, itu kan sensasinya di situ sih sebenarnya. Nah, itu yang harus diperbaiki dari sistem manajemen dan juga penjualan tiket, dan juga perizinan lisensi untuk menggunakan stadion, untuk menggunakan fasilitas keamanan, itu juga masih perlu ditingkatkan di sini. Karena di sana mayoritas klub-klub itu kan mempunyai stadion sendiri, jadi mereka bisa gampang sekali plotting jadwal atau mengelola mekanisme dari stadion itu bisa dikerjakan oleh manajemen itu sendiri gitu. Oke? Okay. Second question for me. Yeah. They asked that is there any special moment unforgettable when you watch football in Persibaya? Oh, unforgettable moment. Okay. That you never seen in Europe. Okay, last Friday the goal in the 95th minute was very, very nice. No, but unforgettable, and what you see not in Europe, impossible in Europe in this time, is the preseason game with all this firework and all this. Yeah, the stadium almost burning, completely in red. I do some videos and all the smoke and everything. You cannot even see the pitch. I have unbelievable photos and videos. Of course, I sent to all my friends in Germany. They say, what? Wow, dangerous, hati-hati, careful, yeah. And I said, no problem, this is Indonesia. This is normal. This is, for example, we had a case in Frankfurt, German city, last season. Cannot remember the match, but they have a similar action like this. A lot of we call it pyrotechnic. I don't know in English, firework. I don't know. Wow, they got a record penalty from the football union. It was in rupiah around 5 million. It's about 50,000 euro. No. It is 5 million is 300,000 euros. So as a really, really, really expensive. 50,000 is for the personal. And of course, if they find out the people, you get it can be a life ban of you cannot enter any stadium in Germany anymore when you do something like that. This is really a serious thing. They really stop it. But yeah, they bring it in somehow, smuggling. Anyway, I don't know how they do it, and yeah. You know, if they do this only in their own corner, I would say, yeah. But there are also families there and kids there, Yeah. Ya, jadi untuk denda penggunaan firework kembang api dan juga flare itu terakhir kemarin itu Frankfurt itu mereka kena denda sekitar 5 miliar, sekitar 300,000 euro ya. Itu untuk klubnya. Nah, kalau di sana dendanya itu nggak hanya untuk klubnya. Sorry Mbak, itu pertandingan resmi Liga Bundesliga. Resmi. Nggak hanya untuk klubnya, tapi juga untuk personnya, siapa yang bawa, siapa yang ketahuan bawa ketika dia ditangkap, itu mereka juga mendapatkan penalti sekitar kurang lebih antara 30 sampai 50,000 euro. Jadi ya lumayan sangat banyak sekali, hampir berapa ratus juta gitu. Jadi itu yang menyebabkan mereka di sana sangat disiplin untuk tidak melakukan itu gitu. Karena selain impact dari klubnya juga dari personnya bisa di-ban selamanya, nggak bisa masuk stadion gitu. Nah ini ada lagi ya yang ditanyakan, monggo. Nanti kita bahas masalah flare terus family segala macam, Mbak ya, diingetin Mbak ya. Monggo. Thank you Cak Tulus. My name is Alfian from Waterleaf, East Java. Sebelumnya mohon maaf mungkin
dari beberapa keikutsertaan saya di CMS, malam ini mungkin salah satu yang tersulit karena ada bilingual language-nya, tapi no problem. Oke, terkait apa? Tadi pagi saya membuka Instagram, kebetulan ada postingan dari CMS dan Bung Tony terkait tema yang kita bahas bersama dalam CMS malam hari ini, yaitu fanatisme dan loyalitas supporter sepak bola khususnya di Indonesia maupun Eropa di era digital. Saya membayangkan apa yang akan disampaikan itu berbobot dan berat, dan benar saja apa yang telah disampaikan Mbak Nisa maupun Cak Ingo sedikit banyak memberikan gambaran informasi atau wawasan terkait bagaimana fanatisme dan loyalitas supporter baik itu di Indonesia maupun di Eropa kaitannya dalam legal kultur atau budaya hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 2 pertanyaan yang saya tujukan khususnya kepada Mbak Nisa karena memang saya masih belum mahir untuk berbahasa Inggris, jadi saya ke Mbak Nisa saja. Yang pertama, mungkin ini yang terlewat dari saya, dalam era digital saat ini, bagaimana peran media sosial itu mampu memperkuat atau meredam adanya fanatisme dan loyalitas supporter sepak bola, baik itu di Indonesia maupun di Eropa. Apakah ada perbedaan cara dari kedua wilayah tersebut dalam mengelola adanya dampak negatif dari fanatisme online? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan dari cara hukum di Indonesia maupun Eropa kaitannya menanggapi insiden rasisme atau diskriminasi yang sering terjadi di kalangan supporter sepak bola kaitannya dengan media era digital saat ini, yang mana kemudahan untuk penyebaran konten bermuatan negatif itu sangat mudah dan terbuka. Dan terakhir sebagai penutup dari pertanyaan saya, apa yang kita bahas petang kali ini saya rasa sudah pas dan mewakili kita semua yang ada di sini, karena tidak bisa dipungkiri dan diragukan lagi fanatisme dan loyalitas bonek Persebaya itu sangat tinggi. Kita sudah berada di level diakui bukan mengakui. Dan kalau dulur-dulur pernah membeli buku Sidu atau Sinar Dunia, itu kan biasanya di bawah ada quotes atau kalimat bijak yang bisa kita jadikan motivasi. Salah satunya adalah experience is the best teacher, yang mana pengalaman adalah guru yang terbaik. Bila pengalaman adalah guru yang terbaik, maka menjadi bonek Persebaya adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup kita. Matur nuwun. Salam satunya nih. Iya. Wah, pertanyaannya berbobot iki, Cak. Iki Cak Freddy iki to ngomong aja. Yo. Aku curiga iki, wong loro iki tek-tek asline. Pertanyaane iki padha kabeh engko. Pertanyaannya berbobot iki. Oke, monggo Mbak Nisa dijawab dulu, nanti ditranslasikan ke Cak Ingo. Oke, kalau tadi ditutup dengan quote, saya boleh dong membuka dengan quote. Gitu ya. Kalau tadi saya di awal bicara tentang kesetiaan dan loyalitas, maka Persibaya adalah pacar yang tak pernah akan jadi mantan, gitu kan? Jadi dikawinin dong, gitu. Jadi we are engaged sama Persibaya. Nah, oke. Jadi social media culture ya terkait legalitasnya. Peraturannya di Eropa itu pakai GDPR itu, dan itu lebih strict daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia payung hukumnya saat ini masih terkendala sangat satu undang-undang yang biasa didemo sama mahasiswa, UU ITE, yang dibilang itu pasal karet lah, apalah gitu ya. Itu kita masih berpaku di situ. Nah, untuk sosial media sendiri itu, kalau di Eropa itu peraturan dari sosial medianya sendiri itu sudah dibatasin oleh pemerintahnya. Jadi ada kata-kata tertentu karena kan mereka based on English ya. Jadi untuk memfilter bahasa Inggris itu lebih gampang daripada memfilter dengan bahasa Indonesia yang mungkin ada Surabayaan gitu. Yang itu mungkin tidak terfilter oleh platform itu sendiri gitu, platform sosial medianya. Nah, itu sudah by regulation ada 2. Dari government-nya sendiri dan juga dari internal sosial media platformnya itu sendiri, itu yang membedakan. Nah, kalau di sini itu kan dari Kominfo ya. Kominfo itu biasanya blokir situs-situs atau caption apa yang itu sudah dilakukan, sudah diupayakan, tapi dengan yang programmer di sini pasti paham dan itu tidak bisa mengcapture semuanya. Karena banyak sekali kearifan lokal, bahasa-bahasa yang itu tidak bisa difilter semuanya. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris karena platformnya sudah based in English,
semuanya udah beda gitu. Nah kalau di Eropa sendiri itu juga gini kan, di sana itu orangnya individualis banget. Mereka jarang nge-share sesuatu yang private. Kemarin sempat kan ada pemain timnas kita yang komplain gara-gara family membernya diposting oleh akun fanbase-nya sendiri, iya kan? Ingat kan? Nah itu kan akhirnya apa? Mereka berkeberatan kan? Akhirnya mereka kenapa harus begini? Karena apa? Mereka kayak subculture. Di sana mereka tidak ada expose family. Di sosial medianya no kid at all. Karena itu dilarang, apalagi di Jerman. Di Jerman posting anak kecil, posting apa itu sudah termasuk abusive. Sudah termasuk kegiatan yang dilarang gitu. Dan di sana, dari kultur di sana dibawa ke sini, begitu di sini semua gosip pribadi atlet, semua yang kemarin heboh perselingkuhan itu di blow up semuanya. Akhirnya apa? Dari fanatisme atau dari fanatisme itu sendiri bisa ada dua kriteria, bisa jadi baik dan bisa jadi tidak dalam sosial media. Kalau tidaknya gimana dengan itu tadi? Akhirnya apa? Pemain itu akhirnya kena beban mental, keluarganya terbebani, akhirnya apa? Pengaruh dengan performa. Yang dirugikan siapa? Klub itu sendiri kan, tim itu sendiri kan. Akhirnya apa? Membuat kerugian. Karena apa? Hanya karena ada sesuatu kesalahan atau mungkin ada blunder di lapangan, misalnya nggak bisa cetak skor, nggak bisa ngegolin, striker nggak bisa ngegolin. Kemarin sempet kan rame yang season kemarin gitu kan, nggak ngegolin. Akhirnya apa? Dibully habis-habisan kan. Bedakan kritik dengan membuli. Nah kalau kritik itu in a positive way, kalau membuli itu in negative way. Akhirnya membuli itu, walah, kon gundul, alah, kon ini lebih ke physically ya kalau di Indonesia ya. Atau walah, jangan bla 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 gitu. Nah, tapi kalau di Eropa atau di UK itu bullying itu lebih ke banyak case-nya adalah ke rasisme. Nah, kalau dari Tottenham Hotspur itu kan ada satu pemain dari Asia itu yang itu awal-awal kan juga dapat bullying banget itu. Wah, itu Asia bisa apa bla 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 bla. Atau mungkin kalau misalnya lihat di Premier League itu dalam satu tim itu ada untuk menetralisir itu pasti ada, mohon maaf, ada pemain satu yang how to say in bahasa ya. Ada yang maksudnya ada yang berkulit hitam, sorry dalam tanda kutip ya. Itu kan ada untuk menetralisir bahwa itu tidak ada rasisme di situ. Nah, tapi ingat nggak, pernah kasus nggak siapa dulu itu pemain dari Prancis yang dilempar pisang, ya kan? Nah, itu kan masih di stadion. Nah, akhirnya apa? Kebawa ke sosial media kan rasisme. Dan kalau di sana bullyingnya tuh lebih kepada skill dan rasisme. Gitu. Jadi skillnya tuh nggak bagus. Akhirnya apa? Wow, sell it, wah it doesn't worth. Transfer uangnya nggak worth, nggak apa. Nah kayak gitu-gitu. Tapi kalau di Indonesia lebih ke gosip pribadinya. Wah, atlet itu tadi habis dating sama si ini ya, ini. Nah kayak gitu kan. Atau mungkin ada dari akun fanbase-nya yang akhirnya memprovokatori. Atau kalau di sini kan banyak kayak akun-akun haters. Ya, kalau di sana kayak gitu tuh udah lebih dewasa karena nggak semua orang di sana punya sosial media gitu. Dan dari keluarga kita ini aja tak bikinin sosial media ini kan baru beberapa bulan ini kan, dia nggak punya sosial media. Sosial media kita barengan. Jadi dia bisa akses sosial media saya bisa akses sosial media dia. Nah itu kan nggak wajar di Indonesia gitu kan. Handphoneku gitu kan. Nah itu beda kulturnya di situ. Kalau kita sudah ada boundaries di situ, akhirnya apa? Yang kita serang adalah ranah profesionalnya, skillnya. Wah, you have to improve. Kamu harus taktikmu nggak gitu. Oh, kamu itu belum match. Ya, mungkin juga pemain-pemain asing kita yang belum cetak gol itu mungkin juga mereka stalking culture. Karena apa? Gaya bermain sepak bola di negaranya dengan di Indonesia itu berbeda. Ya kan? Coba deh. Dulu Messi kalau nggak ada Iniesta bisa nggak ngegolin? Ronaldo kalau nggak ada yang di tengah-tengah bisa nggak ngegolin gitu kan? Jadi itu kan teamwork gitu kan. Nah tapi nggak kan di Indonesia yang di judgement adalah kamu nggak bisa ngegolin. Atau mungkin blunder kemarin katakanlah misalnya ada salah satu pemain yang lepas bola akhirnya jadi gol. Coba kalau kemarin nggak menang. Apa yang terjadi di sosial media? Ya kan? Beruntung kemarin ada gol di 95 menit, ada gol ini. Nah, akhirnya apa? Everyone happy. Jadi mistake itu
tergeser gitu kan. Nah itu kan apa? Ritme dari sosial media penggiringan opini. Jadi ada positive vibe kalau timnya menang. Tapi kalau timnya nggak menang kalah, ada pemain yang nggak ngegolin, dicap nggak profesional, nggak bisa skill, nggak bisa. Akhirnya apa? Ada komen-komen saya bacain itu yang nyerang fisiknya. Alah itu nggak bisa ini, itu kebesaran body atau ini atau itu gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang memang harus difilter. Karena apa? Kalau mau ditekankan benar-benar regulasinya, itu sudah masuk ranah bullying dan bisa diproses secara hukum gitu. Tapi kan kalau di Indonesia kadang masih harus ada permintaan maaf dengan materai gitu kan. Akhirnya apa? Karena apa? Orang Indonesia itu baik-baik, musyawarah mufakat, dengan materai sudah selesai, shake hand, salaman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye gitu kan. Itu kulturnya. Kalau di sana enggak, diproses beneran gitu. Karena di sana orang untuk melakukan kesalahan itu dendanya itu lebih besar dan plus sanksi sosial, jadi nggak sampai masuk penjara. Kalau masuk penjara itu berarti sudah kriminalisasi yang sangat besar. Makanya di sana penjara sepi karena orangnya sudah disiplin dari dalam dirinya gitu. Gitu ya Tulus. Ada pertanyaan buat Cak Ingo nggak tadi itu? Ada tadi pertanyaan begini nggak ada ya? No. You talk so much. Yes. Enggak, ya apa? Oke, monggo Mas. Wah, ini Banyurip ke Banyurip ini. Assalamualaikum, salam satu nyali. Saya mau tanya ke mbaknya sama omnya itu ya. Untuk masalah capo atau dirijan ya di sana, itu misalnya kalau ada rasis atau klub lain, supporter lain itu gimana tanggapan di sana ya? Dari federasi sana itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk CMS ini apa ada nggak Mas sama manajemen? Karena kita kan sering CMS terus kan. Obrolan kita ini masuk nggak ke manajemen? Apa yang kita omongkan gini-gini ke manajemen masuk nggak? Karena kan kita supporter, cinta sama klub. Jadi seharusnya kan seenggaknya mungkin omongan kita ada yang masuk ke manajemen. Nah, gitu aja Mas, makasih. Salam satu nyali. You can say Mas Ingo, yeah? Mas Ingo. You ask, of course, the fan, we have every club in Germany have also a community, a fan community, and they have also a leader or leaders. It's not only one, and of course, you see them also. How to say in English with the microphone? What is this? Yeah, you see this also. This is no problem as long no firework. Yeah, everything okay. You can sing, you can shout, you can making music, whatever it is. Yeah, this is also part of it. And what is now very, very common in the last years, choreography with flags and colors and all these things. You see this not only in Dortmund. Dortmund is very impressive because of this the curve, yeah, where the supporters are. I don't know, there are 25,000 people in this curve, and it's very impressive. But not only Dortmund, also the other almost each club have something like that. Yeah, you don't see this, if I'm not wrong, all these flags and all these things I didn't see in the Premier League. You know, this is still, the Premier League is different. Premier League is more football, pure football. They want to see football. And not a show, yeah. They want to see a fight. They want what I said before, tacklings and more physical and fast and no, rolling around 1 minute and all this. You know, it is different, and this is why I personally like the Premier League, yeah, because of the football. Good. Other people like they hate the Premier League because of several reasons. But for me, if I compare, I like the Premier League.
because of all this. Less show, more sport. Yeah, and not because of the stars or the money or whatever. I like the supporters. They appreciate every tackling and all these things. You know, I just like it. Iya, jadi kalau di Jerman itu di Dortmund itu memang ada kayak istilahnya bukan capo sih, jadi kayak the leader of the community. Jadi mereka bukan kayak tribun atau apa kayak gitu, tapi lebih ke komunitas. Jadi mereka bikin komunitas yang akhirnya mereka plotting seat. Jadi kursinya itu sudah di jam sama komunitas mereka, akhirnya mereka bikin koreo. Nah, kalau perlindungan hukumnya di sana, karena mereka kan part of supporter ya, bagian dari supporter. Maka kalau misalnya ada sesuatu terjadi dengan leadernya itu, otomatis manajemen dari pihak klub itu juga ikut interaktif membantu. Nah, bedanya dengan di Indonesia, ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap supporter itu, mayoritas klubnya itu agak fast respon, lebih ke community supporternya, lebih ke ininya. Itu yang hasil penelitian aku. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, mungkin recently, mungkin sekarang klub sudah mulai berbenah. Kalau di Indonesia, kalau ada apa-apa, mungkin berdasarkan tragedi kemarin, mungkin klub bisa lebih aktif lagi ya Tulus ya. Saya itu harus digarisbawahi itu. Nah, kalau di sana semua supporter, termasuk insurance, termasuk apa, meskipun ada koordinator, jadi mereka ada supporter organization yang kalau di Surabaya itu adalah Persebaya selamanya itu, di sana juga sama ada. Nah, itu yang lebih aktif daripada yang small organization itu. Nah, small organization itu ada di bawah mereka. Jadi di develop jadi ada kalau di Chelsea itu ada momen yang kita itu akan ada kayak education apa. Jadi kita di situ tuh misalnya next season kita ada hal yang misalnya tadi katakanlah tiket mahal atau kenaikan atau apa. Itu kita ikut terlibat, kita dilibatkan gitu. Kita dilibatkan jadi nggak sampai demo gitu. Itu era Abramovich dulu. Nah, sekarang era Tony itu kita udah mulai kayak agak berbeda, jadi tergantung manajemennya. Nah, untuk itu di sana lebih diayomin daripada di Indonesia. Kalau dibilang capo sih, mungkin bisa jadi secara kasarnya memang capo ya, tapi di sana namanya adalah koordinator tim, supporter, gitu. Itu Mbak tidak menjawab pertanyaannya dari Cak Freddy tadi. Setahu saya yang ditanyakan itu ketika seorang leader atau koordinator tim ini bertindak melanggar regulasi, katakanlah. Regulasi. Ya. Aku pakai perlindungan hukumnya. Sorry. Apa namanya seperti lead the mass to sing, to chanting the racial thing or something. Ya. Nah, itu gimana? Itu tadi kan tunduk pada regulasinya. Kalau di sana tanggapan federasi mereka itu gimana? Tetap ditindak tegas. Itu terjadi kok pada saat waktu itu Chelsea, waktu pergantian dari awal-awal habis dibeli sama Tony itu kan memang kita jatuh banget itu. Ada salah satu kawan saya namanya Marcus Lomers, itu dia itu kayak bikin protes gini loh. Apa itu? Kata-kata. Jadi nggak hanya ini, jadi dia bikin spanduk kayak gini, dia di-ban 10 kali pertandingan. Nggak boleh masuk stadion. Oke, itu kan contoh problem internal antar supporter dengan klubnya. Nah, kalau yang ditanyakan Cak Freddy ini problemnya antar tim. Jadi koordinator supporter tadi, let's say leader or cover whatever, itu leading the mass of his group to sing disrespecting other team or disrespecting other supporter. Itu tanggapan federasinya gimana? Itu kan gini, itu kan juga sudah masuk kegiatan provokatif ya, provokatif yang memancing adanya kericuhan. Nah, by rules, by regulation, kalau kita mau saklek sama hukumnya, saklek sama aturannya, ya itu sudah tentu saja itu forbidden gitu loh. Tentu saja itu tidak diperbolehkan dan ada sanksinya gitu. Nah, apalagi kalau menyerangnya itu nggak hanya menyerang internal, saling menyerang di dalam stadion. Nah, di dalam stadion sama di luar stadion itu kan ada rule of the game-nya sendiri-sendiri. Kalau di dalam stadion itu kan berarti kita tunduk pada aturan yang ada di stadion. Nah, kalau di luar stadion, katakanlah
Di dalam stadion mereka adalah supporter bola yang menonton sepak bola. Tapi kalau di luar stadion mereka itu bisa jadi apa aja, gitu kan? Meskipun mengatasnamakan supporter, ya kan? Bisa jadi itu hal yang dari luar stadion dibawa ke stadion, bisa jadi yang dari stadion dibawa ke luar stadion. Di era digital bisa jadi dari stadion dibawa ke digital, dari digital dibawa ke stadion. Gitu kan? Nah, itu kan aturannya macam-macam. Kalau dari stadion saling serang, misalnya nyanyi, biasanya kan kalahkan lawan gini-gini kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan masih normal karena itu biasanya kan saut-sautan. Nah, tapi kalau misalnya memang katakanlah, wah itu bla binatangnya keluar semua sampai akhirnya memprovokatif dan akhirnya terjadi tindakan abusif. Nah, itu kan sudah termasuk pelanggaran. Gitu. Sanksinya ya pasti didapatkan sanksi. Dalam stadion maupun kan gini, di stadion itu kan ya itu tadi Cak Tulus, stadion itu ada rule of the game-nya, ada peraturan di dalam stadion itu sendiri kalau di Eropa. Di luar stadion itu ada peraturan yang tidak menyangkau sampai luar. Misalnya gini, kamu ledek-ledekan di stadion, tapi di luar kamu tonjok-tonjokan. Di dalam stadion itu masuk aturan di stadion, tapi di luar sudah tindak pidana karena tonjok-tonjokan. Sebabnya apa? Nah, itu yang memproses adalah dari tindak keamanan mereka sendiri. Gitu. Punishment-nya pasti berbeda. Kalau tonjok-tonjokannya di dalam stadion, otomatis dari sisi tim, dari sisi koordinator kedua tim, pasti mereka harus terlibat untuk solving the problem. Tapi kalau sudah di luar, itu kan sudah di luar area itu, gitu. Iya, hukum positif. Jadi hukum, nah yang membedakan dengan Indonesia sama Eropa sama UK itu kan common law. Nah, kalau Indonesia sama Eropa itu civil law. Jadi di Indonesia sama di Eropa harus ada aturannya dulu. Gitu, harus ada aturannya dulu baru bisa dihukum. Nah, kalau di UK nggak ada aturannya pun itu tetap bisa dihukum. Itu bedanya. Jadi itu tadi legal culture itu based on region, based on the country, everything is different. Semuanya berbeda. Gitu. Sama aja dengan kita negara tetangga kita sendiri loh. Singapura contohnya. Singapura itu common law, bukan civil law. Jadi otomatis aturan sepak bola terkait supporter di Singapura sama di Indonesia itu sangat berbeda. Gitu loh. Jadi harus ada aturannya dulu. Contoh dulu ya, mungkin zaman dulu nggak tahu ada yang ingat apa enggak, di Indonesia tuh waktu ada bom blast, itu kan kita nggak punya aturannya. Sampai akhirnya bingung kan itu gimana ngukumnya ini. Belum ada aturan tentang bom. Atau mungkin tentang cyberbullying. Yang kita tuh sudah ada sosial media tapi kita nggak punya UU ITE. Akhirnya apa? Ditarik semua ke hukum positif. Match nggak? Enggak. Jadi harus ada aturannya dulu. Nah, kalau di sana otomatis kalau di Eropa aturan dalam stadion itu pasti sudah sangat jelas. Dan itu juga tertulis juga biasanya dalam term and condition pembelian tiket atau dalam komunitas. Semuanya itu pasti ada rule of the game-nya sendiri-sendiri. Dan itu pelanggaran di dalam stadion sama di luar stadion itu aturannya beda. Ya, terus gitu. Oke, sudah bisa diterima Mas Freddy atau masih ada yang mau ditanyakan? CMS. Ya Pak? CMS. Oh. Ya, ini saya terangkan lagi bahwa CMS ini tidak ada kaitannya apapun dengan kapital, dengan manajemen, dengan komunitas atau dengan apapun. Karena kembali lagi seperti yang kita obrolkan dulu, ada cangkruan yang berdasarkan dulu kita kepingin ngobrol bareng, balik warung kopi, ketemu nih Dino Senin, itu akhirnya kembali ke cerita yang kemarin. Nah, ketika ada pertanyaan apakah ada kaitannya dengan manajemen, secara keterikatan tidak ada, tetapi ini adalah salah satu cara untuk saling membuka wacana, membuka wawasan bahwa apa yang sedang terjadi di antara kita ini, mau tidak mau manajemen juga harus mendengarkan, melihat. Nah, syukur-syukur kalau yang seperti tadi saya mencoba untuk menanyakan kepada Mbak Nisa, apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen Persebaya dengan segala sesuatu yang tadi diketahui Mbak Nisa
Mbak Anissa mencoba menerangkan bla 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 bla. Itu kita harap juga bisa terdengar di manajemen bahwa ada masukan nih seperti ini dan seterusnya. Akan tetapi memang kalau lebih efektif adalah ada bahasan utama, keresahan yang ada ini memang bisa langsung disampaikan secara langsung kepada manajemen. Nah, bisa jadi CMS ini sebagai sebuah wadah untuk mempertemukan kedua belah pihak bahwa ada keresahan seperti ini yang dirasakan oleh supporternya dan seyogyanya dijawab langsung oleh manajemen. Itu bisa diacarakan. Apa temanya, apa yang mau kita bahas itu bisa ditemukan. Sebenarnya masalah seperti itu sebenarnya bisa difasilitasi kalau kita ngomong suara-suara itu kan ada di tribun sebenarnya. Kalau teman-teman komunitas ini yang berinduk seperti Cak Pras ini, Cak Pras apa keresahannya? Cak Pras Bonref, BGV ya sekarang udah berganti nama BGV, itu ada di naungan Tribun Kidul. Keresahan yang mereka rasakan tentang keseharian mereka dalam menonton sepak bola, mungkin bisa langsung diomongkan ke koordinator tribunnya. Koordinator tribun langsung kopi darat atau apapun ke manajemen. Nah itu bisa langsung interaksi secara langsung. Itu memang biasanya seperti itu kalau yang di tribun. Ini yang mungkin yang belum bisa dijawab adalah keresahan-keresahan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang tidak tergabung dalam tribun. Itu mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lain. Saya rasa teman-teman di Sutos juga tidak pernah menutup pintu ya. Katalah komunitas apa? Komunitas ada katalah bonek tas-tasan sing anggotanya nang dinding nggo tas gitu. Ono keresahan langsung aja ke Sutos. Cak Alek, kita kepingin ngobrol nih masalah ini. Insya Allah bisa kok. Mungkin seperti itu Mas Brady. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, monggo. Agak nyontek sedikit, gak apa-apa Pak ya. Lali soalnya. Kenalkan, saya Afif dari komunitas Bonek Evolution. Saya ingin bertanya tentang tadi yang dibahas tentang kultur sepak bola yang ada di Eropa. Itu bagaimana pandangan Anda tentang fenomena fanatisme yang berlebihan dalam sepak bola Indonesia? Yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana juga caranya meningkatkan kesadaran pentingnya sportivitas dalam sepak bola Indonesia? Yang ketiga, apa pengembangan dampaknya rivalitas antar klub terhadap kultur sepak bola Indonesia? Cukup itu saja. Mbak Nisa masih ingat ya? Oke, jadi impact culture dalam sepak bola ya, secara garis besarnya itu. Jadi seje desa mau coro kalau ada orang bilang kayak gitu ya. Makanya aku bilang tadi when you are in Rome act like Roman gitu kan. Jadi di mana-mana, jangankan di Indonesia sama Eropa, di Surabaya sama di Solo aja juga berbeda kan. Culture supporternya juga berbeda gitu. Tapi itu masih Indonesia, regulasinya masih sama. Nah, apakah regulasi itu bisa menaungi itu semua? Nah, itu kan PR dari pembuat regulator gitu loh. Karena regulasi dari supporter sendiri itu di Indonesia memang masih belum ada, khusus supporter bola belum ada gitu. Seperti yang aku katakan di awal bahwa supporter bola nggak bisa disamakan dengan supporter tenis atau catur, itu kan juga olahraga gitu. Nah, kalau di Eropa untuk meningkatkan kesadaran itu ya itu tadi, karena perbedaan dengan negara berkembang sama negara maju, kedisiplinannya. Contoh aja gini loh, kita naik motor, naik mobil. Kalau di sini kita bisa salip kiri, salip kanan, speed 40 tulisannya di jalan HR Muhammad atau Majen Sungkono, tapi kita kalau misalnya sepi kita gas 60. Nah itu kalau di Eropa atau di UK itu sudah kena speed trap. Kita udah nggak bisa, kita sudah kena tilang. Nah sama dengan di sepak bola. Kalau misalnya kita itu terlalu fanatisme berlebihan, akhirnya apa? Fanatisme berlebihan itu ada dua dampak, negatif sama positif. Positifnya kita loyal sama, we will do everything for the club, termasuk tiket mahal pun kita beli gitu loh. Meskipun jam kerja pun kita belain.
Jauh pun kita samperin, meskipun away ke Bandung, away kemana, kita siapkan. Itu fanatisme yang bagus gitu. Tapi kalau yang jelek adalah ketika ada sesuatu yang luka sedikit dalam tim atau dalam ini, kita membelanya mati-matian, kayak membabi buta gitu ya. Akhirnya apa? Fanatisme itu memberikan dampak negatif, akhirnya bisa memberi dampak kepada klub juga. Contoh misalnya, kalau di Indonesia tuh ada aktris atau atlet yang supporternya banyak gitu loh. Dan ganteng, good looking. Mereka punya salah pun, itu termaafkan kan. Fanatisme berlebihan. Is that good? No, karena itu tidak membangun untuk atletnya itu sendiri gitu loh. Atlet itu punya salah yang harus dikritisi secara bijak gitu. Tapi ternyata punya kesalahan tapi tetap dibela hanya gara-gara fanatisme berlebihan. Termasuk kepada klub. Kalau klubnya mempunyai kesalahan ya, tapi kita fanatisme berlebihan. Contoh misalnya klubnya nggak bayar gaji pemain. Atau klubnya ternyata memberhentikan pemain secara ini, atau klubnya tidak peduli sama supporternya, ada supporter celaka atau ada supporter ini di stadion nggak ini, tapi karena saking cintanya, wah Joe ini jangan dijelek-jelekan, nah itu kan akhirnya membawa dampak jelek dan akhirnya membawa impact kepada klub kita sendiri. Boundariesnya gimana? Yaitu tadi kesadaran diri kita bahwa fanatisme harus ke ranah positif. Fanatisme harus karena positif, membeli jersey original, membeli merchandise, support klub, atau mungkin waktu itu COVID kita beli ini kan, stiker kan, beli voucher kan, kita nggak datang ke stadion, tapi kita support tim kita dengan loyalitas kesetiaan kita mensupport finance dengan membeli tiket dan akhirnya ditukerin sama voucher itu, kita ada ratusan voucher itu di rumah. Nah itu kan salah satu fanatisme yang ke ranah bagus gitu loh. Itu. Boleh. Yeah, I think I understood a little bit and about the support of the fans, yeah, fanatic. I can remember one situation on Hari Jumat against Barito. What I absolutely don't like, our goalkeeper make a very bad mistake. After 30 seconds. And then the supporters already getting nervous. Wow, and this and all this. And make the whole team confused. 5 minutes, Persebaya don't know what to do. Because everybody's shocked. And the supporters even make the situation worse. You don't see this in Europe. You don't see this in England or in Germany. This is the wrong reaction. This keeper, it can happen. It was a bad mistake. It can happen, but you have to sing even louder after this mistake, louder, and not make the whole team confused. This is not good. Really not good. If they lose the game, they don't sing Song of Pride. Yeah. You know, okay, the Song of Pride when we lost the game, you know. I mean, last season we lost just too many games, yeah. Everybody was super disappointed. But last Friday cannot happen. You have to support each other. You cannot only be a fan or a supporter when you win. Sometimes we lose. And you make the situation worse. This cannot happen. I mean, all of you are probably supporters and you watch every game, yeah? And if somebody is shouting, next time you say, hey, calm down, quiet, yeah? The goalkeeper, this was a mistake and finish. We have still 90 minutes to fix the match, to fix the game. Also, this was not good, you know. Especially we have 4 points already. We have not 0 points. We lost both games, and now again. 4 points. So we won 1 and 1 draw. We have 4 points, and we have to support each other. This is the wrong
Not many. Yes, I not say not many, not all, yeah, but some of them. And when you see this in Germany in the stadium, they even fighting. They fight to each other. The supporters, let's say from Frankfurt or from Bayern Munich or whatever, they're fighting each other because this is not acceptable. Yeah, I'm sorry, but this is not a fan. Sorry, I cannot. This is not a supporter who going crazy for one mistake in the first minute. You have to sing louder. I'm sorry, cannot. And you are all you have to help to fix this. Yeah, talk to people. If you only want success, only you are coming only for winning. Yeah, sorry. Then you have to watch. Go to Manchester City to the stadium. Then you see always winning. But don't go to Persebaya Stadium. Such a hard word. Oke, dulur. Oke, diterjemahkan ya. Jadi kemarin kan ada insiden bahwa salah satu goalkeeper kita itu make a mistake, ada kesalahan gitu ya, kelalaian bahwa dia tidak memegang bola tapi akhirnya bolanya running gitu kan, masuk dan akhirnya jadi gol, dan itu di menit di 3 second 37 menit 30 ini. Jadi itu akhirnya membawa dampak performa tim, ya kan? Dan supporternya make it worse. Supporternya itu memperburuk keadaan dengan nggak mendukung, nggak meneriakin dengan vibe bagus kayak ayo atau apa, nyanyi atau apa. Tapi mereka mulai diam, mereka mulai ikut panik atau mereka malah meneriakin, wah apa sih ya, itu yang dia ini. Akhirnya dia itu berpikir kalau dalam situasi kayak gitu ya, apalagi itu masih ada 90 menit pertandingan lagi, harusnya tuh malah tambah gacor nyuportnya gitu loh. Kalau kalian dari supporter gitu, jangan malah tambah kayak wah ya apa ini, akhirnya apa, tim itu ikut bingung, performanya menurun, akhirnya kebingungan di season half time itu kan kita kayak lose control gitu kan, nggak tahu kemana arahnya, mereka pada bingung karena pressure-nya sudah ada di depan gitu. Nah, terus satu lagi yang dia nggak suka lihat, biasanya kan kalau Persibaya kalah itu kan nggak ada song for pride, ada tapi nggak ada yang nyanyi gitu kan, diem semua gitu kan. Nah itu yang salah satu sportivitas yang seharusnya tidak terjadi di Persibaya, karena loyalty kita di Persibaya itu harus antara menang kalah draw semuanya itu kita tetap harus loyal sama Persibaya gitu. Itu adalah loyalty in a good way gitu. Dulur, ini saya mungkin sedikit menambah ya. Kemarin itu waktu lawan Barito, saya pribadi sudah feeling Persebaya ini bakal ketinggalan lebih dulu. Terus ketika pertandingan baru mulai, saya tuh ada di sebelahnya Bung Tony terus Masinho. Nah ketika kegolan saya bilang ke Masinho sama Bung Tony, lah aku seneng seperti ini. Apa? Kita sama-sama belajar. Pemain bisa membuktikan bisa keluar dari tekanan. Ketika mereka kalah di rumah, itu akan membuktikan kualitas mental mereka di samping kualitas teknik mereka. Dan teman-teman yang di stadion dan tribun bisa juga belajar mempercayai pemainnya dan juga belajar percaya diri bahwa timnya ini tidak akan kalah. Waktu ketika kegolan, saya jujur senang karena ini waktunya ujian. Waktu saya masih kelinong-kelinong di tribun wartawan ketemu Bung Tony pas di saat kejadian itu. Tapi yo dilala kersane Gusti ya kita bisa membalikan keadaan. Oke dulur, ada lagi yang mau ditanyakan? Nama saya Cak Pras dari komunitas BKV. Jadi pertanyaannya Mbak siapa lupa namanya? Nisa Potak ya Pak? Nisa Potak ya, oke. Itu mengingatkan mantan saya yang suka Chelsea juga. So, dia pakai nama Lampard ya. So, jadi dari Chelsea itu Mbak Nisa bilang ada platform yang masuk untuk bisa memasukkan kritik dan saran. Sebenarnya ini saya tergugah. Sebenarnya kalau andai kata Persebaya selamanya itu ada tempat platform untuk kritik dan saran, alangkah baiknya seperti itu. Dan ini mumpung
saya masuk di YouTube ya, bisa didengarkan oleh official. Semoga saja ada tambahan fitur, karena bagaimanapun kritik dan saran itu sangat membantu sekali, bukan sekedar paido dan sebagainya. Dan itu mungkin dikasih kelas khusus yang namanya supporter yang memang sudah tadi premium atau bagaimana tadi bilang, kelasnya sudah berbayar ya kayak gitu. Jadi ada tempat-tempat khusus seperti itu. Jadi saya ingin tahu platformnya tersebut seperti apa. Nah, bisa dijelaskan. Just itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau di Chelsea itu ada keep the blue flag fly high. Kalau di Persibaya ada keep the green flag fly high gitu ya. Bukan glory Man U. Gitu. Atau miasan Mia gitu kan. Jadi gini. Jadi as a true Blue Angel itu di situ kita itu ada pilihan 3 membership tadi itu, personal, family, sama company. Company itu enterprise. Nah, di situ kalau kita memilih personal, artinya kita mewakili diri kita sendiri, ya. Kalau misalnya kita memilih family, nah itu berarti kita mewakili komunitas kecil. Nah, kalau enterprise itu bisa jadi komunitas besar. Nah, itu tadi yang membedakan. Komunitas besar bukan hanya dari sisi perusahaan ya, tapi asosiasi komunitas. Misalnya di bonek itu kan ada, ya itu tadi banyak kan, ada bonek kampus, ada apa. Nah itu kan otomatis komunitas besar. Mereka pasti punya member banyak gitu kan. Nah itu biasanya masuk ke enterprise. Dan itu lebih banyak benefitnya. Karena apa? Mereka bisa memasukkan masukan-masukan itu secara masif, bukan secara masif, maksudnya secara sporadik ya. Ada perwakilan dari beberapa anggota itu, kita bikin masukan, jadi ada perwakilan yang menyampaikan ke dalam kritik saran itu, gitu. Karena itu adalah wadah, gitu. Nah, kalau dari personal, maka secara individu, ya, secara individu kita yang memasukkan. Kalau dulu saya sempat Chelsea Community Indonesia, terus akhirnya saya mundur karena ya ada keterbatasan waktu, akhirnya saya memilih membership personal. Nah, kalau kita personal artinya kita mewakili diri sendiri. Nah, kalau dulu kalau nggak salah di Persibaya tuh sempat ada bikin Google Form ya, Tulus ya. Bikin Google Form. Kenapa sih stadion sepi? Ingat nggak? Kenapa sih stadion sepi? Nah, itu kan akhirnya ada voting kan di situ, tiket mahal atau mainnya nggak bagus atau manajemen apa gitu kan? Ada kan? Itu kalau nggak salah masih ada kok itu dulu hasilnya ya Tulus ya. Nah itu kan juga salah satu solusi. Nah mungkin kedepannya mungkin di membership Persibaya selamanya itu bisa dibuka lebih ini lagi agar bisa supporter bisa terwadah secara eksklusif menyampaikan kritik dan sarannya tanpa harus demo-demo dan tanpa harus menggerakkan massa secara masif. Tapi ada wadahnya sendiri yang lebih terafirmasi dengan manajemen. Itu harapannya kan. Gitu. Oke, saya tambahin ya Cak Pras ya. Mungkin kita yang ini kan ngomongin Persibaya selamanya. Yang harus kita perjelas kita tanyakan dulu, Persibaya selamanya ini masih jalan atau enggak? Nah itu. Pertama itu. Terus yang kedua kalau tidak jalan, apakah perlu manajemen ini membuat engagement seperti itu lagi? Nah, ya. Perlu seberapa urgennya itu kan harus bisa disuarakan. Kalau cuman Cak Pras sendiri yang bilang perlu, yang lainnya nggak bilang perlu, manajemen nggak bisa ini. Tapi kalau Cak Pras dan teman-teman itu merasa perlu, ada jalan-jalan yang bisa dilalui untuk mengobrolkan itu secara langsung. Bisa melalui koordinator tribun bahwa ini kita sudah perlu nih sebenarnya ini bla bla bla. Itu akan langsung dikomunikasikan dengan fans relasinya Persebaya misalnya. Nah itu hal seperti itu kan hal yang sangat positif sebenarnya. Akan tapi tidak ada suara itu kadang tidak sampai ke sana, padahal ada suara yang memang harusnya perlu untuk sama-sama membangun, sama-sama memperbaiki diri. Dan ada juga tambahan regulasi Cak Tulus bahwa organisasi supporter harus berbadan hukum, itu kan juga ranah futuristik ke depan biar supporter juga terorganisir. Jadi yang tidak punya wadah, yang punya apa itu kan mereka bisa saling masuk ke dalam organisasi-organisasi yang berbadan hukum. Jadi tidak ada organisasi supporter liar yang akhirnya memberikan dampak negatif kepada klub gitu. Ya, iya Mbak, ini memang buat keluarga besar bonek ini juga masih sebuah pekerjaan rumah bahwa apa yang
kedepannya ini tantangannya seperti apa. Mungkin kan semua harus sama-sama memberikan masukan, karena mau tidak mau memang tuntutannya seperti itu. Di sepak bola nasional untuk supporter tim itu harus bervariasi, terorganisir dan terafiliasi dengan klubnya. Apalagi ya? Ada lagi dulur? Ya, monggo Mas Is. Iya, terima kasih. Salam satu nyali. Ya, yang ingin saya tanyakan Bu Anissa. Jadi kalau di luar sana kan tiketing itu terorganisir dengan baik ya. Bahkan beberapa bulan pun kita sudah bisa beli ya. Lah, pertanyaan saya, di sana ada yang calo nggak yang jual di area stadion itu? Kalau di GBT kan banyak, sebelum masuk udah ada tiket. Lah kalau orang yang di sana tiba-tiba pingin nonton terus beli tiket secara langsung di sana ada nggak? Dan harganya apa dinaikkan? Terus buat di sini kan ada tribun keluarga, apa di sana juga ada tribun keluarga, dan untuk harga anak itu apa beda tiketnya? Gitu sih pertanyaannya. Untuk yang Mas siapa tadi, kalau CMS ini apa didengar sama manajemen ya? Biasanya Mas Alek itu notice kok, selalu notice CMS ini. Jadi selalu update juga apa yang terjadi perkembangan CMS gitu. Motor nuwun. Salam satu nyali. Pani. Okay, salam satu nyali. Wani. You want to know if in Europe you can buy tickets on the street? Usually not. not even parking tickets like in front of the Indomart. No, tidak ada. The most of the tickets are personalized. What in English? Yeah, with your name and everything. Especially in the Champions League and all these European Cup games, you buy in the internet. You have to register by your name, credit card, blah blah blah, ID card. I mean, yeah, a long time I was not in Germany in the stadium anymore because I live here now 13 years. I don't think something changed in this, but definitely you cannot buy the tickets somewhere on the corner. Yeah, everything is organized. I think, Nisha, you talked about this before. Germany is they love organization and everything has to going in the right way. Everything is, we have a law and a regulation for absolute everything. Yeah. I would be surprised when it's in the stadium different. Ya, untuk klasifikasi umur tadi ya, keluarga, anak atau apa. Nah, itu biasanya kalau anak atau apa itu kan mereka student ya. Nah, itu biasanya ada special price buat student. Dan juga ada biasanya special price untuk season tertentu. Biasanya kan kalau di Eropa itu kalau winter itu sepi malahan. Ya, orang malas keluar rumah. Nah, itu biasanya tiket juga berbeda. Dan juga nggak hanya di Indonesia. Di sana pun kalau big match itu tiketnya lebih mahal. Gitu, tiketnya lebih mahal. Tapi tetap aja kita bisa beli jauh-jauh hari meskipun lebih mahal gitu. Jadi saya rasa itu yang menjadi persamaan antara Indonesia sama di Eropa. Gitu. Dan animo masyarakat juga, animo supporter juga kalau big match kan pasti mereka lebih pingin nonton kan, gitu. Oke, saya tambahkan, dulur. Jadi saya sebenarnya itu pingin ada teman-teman atau dulur-dulur yang paham banget masalah ekonomi. Jadi gini, fair nggak kita ngomong tiket di sini ini murah dibandingkan dengan di Jerman atau di UK atau di kalau dibandingkan dengan rupiah itu perbandingannya bisa 2 juta. Nah, mungkin ada teman-teman yang paham banget masalah pendapatan per kapita kita tuh berapa, UMR Surabaya itu berapa,
Terus kemudian di sana ini pendapatan per kapita berapa itu. Jadi kita bisa membandingkan secara fair. Karena kita tidak mungkin membandingkan, wah di sana mahal. Ya kalau pakai uang kita mahal. Tapi kalau pakai uang mereka, apakah itu masih dalam kategori mahal? Itu kan harusnya ada ada perhitungan yang lebih detail bahwa oke, pendapatan orang Surabaya ini rata-rata segini, keperluan untuk bulanannya ini segini, dan untuk hal-hal yang kebutuhan sekunder atau tersier ini bisa dialokasikan segini. Itu bisa di-comparing dengan warga London katakanlah, mereka itu pendapatannya berapa atau berapa. Itu saya sebenarnya kepingin ada teman-teman yang ahli atau bisa ngobrol di bidang itu tuh, bisa kita ngobrolin bersama. Atau kenaikan harga tiket. Kalau kita dulu membandingkan di Tambak Sari katakanlah 2004 tiket ketika lawan Persija ketika juara itu berapa dan sekarang berapa. Nah, kenaikannya ini terlalu naik atau gimana? Kan kalau itu bisa dibandingkan dengan harga emas. Harga emas saat itu 2004 itu 1 gramnya berapa? Harga emas sekarang 2024 itu 1 gramnya berapa? Ketika itu kemudian dibandingkan dengan harga tiket, ini naiknya terlalu mahal atau enggak? Itu sebenarnya saya kepingin ada yang bisa ngobrol detail masalah itu akan sangat fair perbandingannya. Itu juga buat masukan buat siapa aja. Kalau memang itu kebijaksanaan tiket yang 100 itu terlalu mahal, itu juga mungkin masukan buat manajemen bahwa untuk pertandingan tertentu mungkin kita bisa memahami dengan harga segitu. Tapi apakah dengan pertandingan kelas C katakanlah ketika kita menjamu tim seperti Badak FC atau Serui segala macam, apakah dengan harga segitu itu wajar? Nah itu memang harus ada masukan yang logis. Itu aku sangat berharap ada teman yang paham di bidang itu bisa diomongkan. Nah, kemudian terakhir dulur, 3 pertandingan ini sebenarnya kita anak-anak bonek sudah membuktikan bahwa ketika pertandingan resmi tidak ada satupun flare yang menyala. Itu kita sudah membuktikan. Akan tetapi kemudian tolak ukurnya adalah 2 pertandingan persahabatan, 2 pertandingan friendly match. Nah, di sini mungkin kita bisa membuka ruang, membuka wacana bahwa mungkin next ketika ada pertandingan persahabatan segala macam, ini apa yang harus kita omongkan di antara kita keluarga besar bonek. Katakanlah, wis cak iki pertandingan iki wis ya apa carane wis kene sak musim poson gawe flare cak wis kita pesta flare. Nah, ketika mayoritas mungkin menyuarakan seperti itu, kita juga bisa memulai untuk membatasi teman-teman kita yang sudah punya anak kecil untuk puasa dulu. Wis cak sampean enggak usah nggawa anak cak nang stadion. Sakno anake. Nah, komunikasi seperti itu yang akhirnya bisa membuat ini bahwa Persebaya ini milik semuanya. Bukan hanya milik mereka yang punya anak ataupun mereka yang punya flare. Itu kan harus dikomunikasikan. Kedepannya itu harap bisa ini saling jadi yang punya anak juga bisa memahami, oh ya wis arek wis poso setahun. Wis aku meni mungsuh Real Madrid iki wis gak usah nggawa anakku lah. Wis aku dewa sing budal. Itu anak-anak kan ini 3 pertandingan ini yang anak-anak yang nge-flare kemarin sudah membuktikan bahwa mereka tahu mana yang mereka bisa dan mana yang mereka harus taat dan tidak merugikan timnya. Mungkin itu ada ide untuk ngobrol masalah itu, monggo kita omongkan dengan hal-hal dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sambung dengan ngobrol informal sambil ngopi. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Saya cuma ngasih tambahan aja dari, dari Andrianto dari Radio Susana Cak Tulus dan juga BWF Bonek Creator Forum. Jadi cuma nambahin aja Cak Tulus. Kultur sepak bola kita itu sebetulnya lebih mirip ke Amerika Tengah sama Amerika Latin. Not Europe because we have a different, any aspect we have different, Mas Ingo. So kalau ngomongin kulturnya itu kita lebih ke Amerika dan juga sampai kapanpun kita belum bisa menyamakan secara ekonomi dengan Eropa. Sebatas info aja, sampai dengan detik ini, for till now, Mas Ingo, based from FC rank,
football Indonesia, Liga 1 is number 20x, and then Thailand is number X. Saya studi kaos dari India aja. Liga India itu kalau nonton nggak pernah sepi dan liganya nggak jelas. Mereka baru 10 tahun. Tapi Cak Tulus itu peringkatnya 17 versi AFC. Kok ada yang aneh gitu loh. India sukanya kriket sama sukanya goyang di film. Yaitu yang penting nyanyi. Itu liganya nomor 17. Nggak ada yang nonton. Nah berarti kan ada yang something miss di sini kan. Nah kemungkinan itu lebih kepada pembinaan. Pembinaan dan juga infrastrukturnya. India itu konon meskipun nggak punya stadion sepi penonton. Tapi mereka tuh jalan pembinaannya. Dan mereka juga nggak pernah memiliki masalah dengan pembayaran pemain dan sebagainya. Jadi kalau data-datanya kita lebih mirip kepada negara Amerika Latin dan Tengah Cak Tulus. Mungkin kalau saya sebut ya, we have equal with country like Haiti, Mas Ingo, and then we like Cuba. Kalau di Amerika Selatan, we talking about South American, we equal with maybe like Bolivia, Paraguay. Even they have a club that's competed in Sudamericana and Copa Libertadores, they still always have empty space when the big club match against top level middle table in the classment. Jadi kita itu kayaknya belum bisa sampai kapan belum bisa ke Eropa. Jadi sekali lagi ini nggak bisa dijadikan acuan itu. Jadi kita harus berangkatnya kalau kita mau belajar. Kita contoh Brazilian Serie A, they still number 1 in South American Football League, and the number 2 is Argentina Football League. Number 3, correct me if I'm wrong, I think it's Colombia. Rank 3 in South American Football. Jadi kita lebih baik belajar ke Amerika saja. Bagaimana mereka bina pemain, kita belajar ke sana lebih kepada pengaturan hasil royalti televisi dan juga pengaturan ini, membershipnya. Kalau ke Eropa, kita kayaknya kejauhan. Itu hanya opini yang sifatnya belum riset sih. Tapi kalau melihat beberapa data fakta, kita lebih baik menolehnya ke Amerika Latin dan juga Amerika Tengah. Bahkan kita belum bisa loh untuk belajar ke Amerika Utara. Kalaupun kita belajar dari fanatismenya, kita lebih cocok kita belajar ke Liga MX Meksiko. Itu mereka juga paling ngeri. Jadi kita itu kalau ngomong Persebaya itu sudah cocok. Persebaya kalau diboyong ke Liga MX itu kita bisa berkompetisi. Dari sisi apa? Loyalitas fanatisme kita udah kayak di Liga MX Meksiko. Mereka juga paling rame dan juga paling ngeri supporternya. Itu Cak Tulus dari saya. Terima kasih. Salam satunya Li. Wani. Terima kasih Mas. Ini closing statementnya sangat bagus. Cuman tadi saya kurang setuju dan nggak setuju mungkin sampai kapanpun kita tidak bisa bersaing dengan Eropa. Oh jangan begitu Roberto, kita ini mau menuju Indonesia emas ini. Kita harus wani fight. Lek gini terus mau sore gini jadi bangsa berkembang terus, ya kan? Isok Cak, insya Allah isok lah. Bu anaknya dewe, putune dewe, isok kudu isok. Ini kita bisa jadi bangsa maju. Yang lainnya saya setuju. Cuman tadi saya cuma kurang informasi Mas ya. Saya kira itu India itu di-ban dari kompetisi internasional. Mungkin karena ketika habis ngegolkan tuh jogetnya terlalu lama, itu ngulur waktu. Ternyata hasil vibrasinya yang bikin lama. Ternyata sudah masuk juga ini. Oke Dulur, terima kasih sudah datang mewakafkan waktunya untuk sama-sama sharing-sharing. Terima kasih juga buat masukan-masukannya. Kalau ada yang nanti kurang bisa kita obrolkan lagi secara informal di meja panjang warung duduk bareng ngopi ini. Semoga malam ini membawa kebahagiaan buat diri kita sendiri dan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satunya Li. Salam satunya Li. Salam satunya Li.